Sudah bersama kami di ruang UGD Tribun Jateng dan siang ini kami sudah berada di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Nah, Tribuners, bincang-bincang kita siang ini adalah mengenai gimana menjaga kesehatan anak yang mungkin di masa pandemi ini, dan mungkin Tribuners dalam kondisi pandemi ini akan sulit kalau kita ngajak anak ke rumah sakit. Nah, di sini sudah ada solusinya Tribuners. Simak video ini sampai akhir karena di sini kita sudah dibantu dengan narasumber yang sangat kompeten, Ibu Dr. Novita Wijayanti, MSc, MED, SFA. Beliau ini adalah spesialis anak dan sangat-sangat beruntung siang ini beliau bisa hadir bersama kita, Tribuners, untuk memberikan solusi-solusi menangani anak demam, anak diare, anak sakit perut di rumah aja. Tapi nanti Tribuners jangan tinggalkan video ini karena di akhir video ini Tribuners akan mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan solusi anak tetap sehat, anak tetap kuat di masa pandemi ini. Oke, kita langsung aja ya, kita ngobrol sama Dokter Novita ya. Oke, selamat siang Bu Novita. Selamat siang Pak. Oke, Tribuners, sebelumnya saya jelaskan bahwa Dokter Novita ini adalah spesialis anak. Prakteknya di Senin, Sabtu pukul 8 sampai 12 siang. Nah, Tribuners, beliau ini sudah lama menjadi spesialis anak, tentunya akan sangat banyak yang bisa kita obrolkan siang ini. Nah, Dokter Novita, Tribuners ini ada keluarga-keluarga muda yang punya anak-anak yang mungkin masih usia balita yang perlu perhatian. Nah, ketika anak ini demam, nah ini bisa dijelaskan nggak? Ini demam ini ketika di rumah itu orang tua harus pertolongan pertamanya harus gimana gitu, Bu Dokter Novita? Bisa dijelaskan, monggo Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Tribun Jateng bersama dengan Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang telah mengundang saya untuk membantu para ibu di rumah selama pandemi ini menjaga kesehatan anak-anak tetap di rumah dengan dibantu oleh dokter. Baik, demam sendiri merupakan keluhan yang paling banyak dijumpai dalam keluhan sehari-hari sehingga membuat orang tua khawatir. Iya, betul. Karena demam sendiri bisa menyebabkan kejang. Nah, itu Bu. Kemudian menyebabkan kerusakan otak, bahkan kematian. Nah, definisi demam sendiri itu adalah keadaan di mana terjadi peningkatan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius dengan pengukuran suhu ketiak. Nah, demam sendiri sebetulnya bukan suatu penyakit, tetapi merupakan respon tubuh dalam melawan suatu infeksi. Jadi jangan salah, orang tua selalu menganggap demam itu penyakit. Langsung hanya dengan perabaan suhu dahi saja dengan telapak tangan mereka sudah berasumsi cemas tanpa melakukan pengukuran suhu, langsung memberikan obat-obat penurun panas yang akibatnya itu akan memberikan dampak yang berlebihan apabila dikonsumsi terlalu sering. Iya. Nah, penanganan untuk demam sebetulnya bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah. Iya. Dan yang harus dipahami juga bahwa demam itu menguntungkan loh Pak. Oh iya, untungnya apa nih Bu? Kan sudah cemas orang tua Bu ya. Demam itu bisa meningkatkan sistem imun. Oh ya? Jadi tidak selalu suhu 375 atau di bawah 37,5 itu harus dikasih turun panas. Karena demam itu bisa meningkatkan sistem imun lewat peningkatan jumlah leukosit atau sel darah putih yang bisa melawan infeksi. Nah, jadi tips untuk para ibu di rumah ketika seorang anak demam, yang pertama, pastikan terlebih dahulu bahwa anak ibu demam. Terus, cek suhunya. Cek suhunya sampai berapa Bu? Maksimal? Dikatakan demam lebih dari 37,5 derajat Celcius dengan pengukuran suhu ketiak. 37,5. Setelah itu baru kita ada tahapan baru selanjutnya. Lakukan langkah-langkah. Yeah. Ya. Yang pertama, ketika anak demam, berikan cairan lebih banyak. Cairan tubuh, minum. Entah itu ASI lebih sering, susu formula, atau cairan-cairan rumah tangga lain, misalnya lebih sering makanan yang berkuah, ya.
Kemudian pastikan bahwa suhu ruangan itu sejuk. Jadi ruangan AC-nya diturunkan, kipas anginnya Iya, dihidupkan. iya. Kadang orang tua berasumsi, aduh ini anak saya demam, Iya. matikan semuanya supaya dia nggak kedinginan. Iya. Tapi sebetulnya suhu harus sejuk. Mm-mm. Berikutnya pastikan bahwa baju yang menyelimuti si anak itu tipis sehingga ada penguapan dari Oh. suhu tubuhnya. Bukan salah selama ini langsung dikasih jaket ya Bu ya. Ya, Orang tua sekarang Bu ya. Ah. Terus? itu dilakukan menyelimuti anak ketika demam itu menyebabkan anak menggigil. Oh, iya 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 iya. Tapi jangan salah, jangan meletakkan anak di depan AC atau kipas angin. Karena itu akan menyebabkan anak menggigil pula. Iya Bu, sudah demam kena AC lagi ya. Ya. Oke, oke. Berikutnya beri obat penurun panas yang biasa kita kenal di lapangan sebagai paracetamol. Yang berapa miligram itu Bu? Nah, ini orang tua harus tahu nih. Iya. Dosis yang diberikan 10 mg per kilogram berat badan Oh, per iya. kali minum. Mm-mm. Jadi sebetulnya gampang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya anak berat badannya 10 kilo, 10 kilo. kita bisa memberikan 100 mg per kilogram berat badan per kali minum. Dan jarak antara minum paracetamol berikutnya itu 4 jam 4 jam. dengan dosis maksimal 50 mg per kilo per hari. Oh. Jadi ada dosis maksimal, nggak boleh berlebihan. Mm-mm. Golongan lain yang nggak boleh dikasihkan pada anak-anak yaitu golongan aspirin. Ini cukup hati-hati karena ada efek samping namanya sindrom Rey. Mm. Dan selanjutnya demam itu kan kadang-kadang disertai dengan keluhan-keluhan lain. Ada anak yang punya potensial kejang, Oh, ada iya. anak yang tidak potensial kejang. Kemudian ada demam yang disertai dengan batuk pilek, demam yang disertai dengan muntah dan diare. Nah, untuk kondisi-kondisi yang seperti ini, nah apabila memang ada indikasi untuk diberikan obat-obat lain, mungkin bisa konsultasi atau apabila kondisi demamnya ini berlarut-larut, misalnya demamnya makin lama makin tinggi, lebih dari 39, setelah dilakukan kompres hangat. Iya. Ya. Sudah diobatin Jadi, masih tinggi. Jangan lupa pada demam yang tinggi pun kita lakukan kompres hangat. Tidak boleh air dingin ataupun alkohol untuk Oh, menurunkan hanya air hangat tanpa Ya. alkohol Bu ya. Terus? ya, di daerah dahi, leher, Dahi, ketiak dan leher. perut. Oh. Nah, Bu, nambung tadi Bu, artinya ketika anak kejang-kejang juga kan mesti panas tinggi kejang juga. Itu gimana pertolongan pertamanya juga Bu? Ini semakin orang tua was-was Bu kalau udah kejang Bu. Ya. Mm-mm. Pada keadaan demam memang beberapa anak ada yang punya resiko untuk kejang, ada anak yang tidak. Kejang demam itu terjadi karena terjadi peningkatan suhu yang mendadak atau Iya. cepat pada anak tersebut. Nah, pada kondisi seperti ini tipsnya untuk orang tua di rumah bila terjadi anak kejang, untuk kejang yang pertama kali Iya. belum pernah terjadi pada anak tersebut, orang tua harus paham bahwa setelah nanti penanganan di rumah, anak harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dicari penyebab kejangnya. Oke. Jadi kalau pertama kali harus dipastikan oleh dokter Iya. bahwa anak ini kejang karena demam, karena infeksi yang ringan. Jadi bukan karena penyebab-penyebab yang lain. Iya. Pertolongan pertamanya tadi gimana Nah, Bu? pertolongan pertamanya, yang pertama pastikan si anak berada di tempat yang nyaman supaya dia terhindar dari bahaya, misalnya resiko untuk jatuh, resiko untuk terkena benda tajam, betul. tumpul, resiko untuk tersedak apabila nanti ada makanan atau minuman di dalam rongga mulutnya, segera keluarkan. Nah, betul. Kemudian pastikan dia tidur terlentang. Iya. Kemudian posisikan kepala tengadah, tidak memasukkan apapun ke dalam mulutnya yang bisa menyebabkan dia menutupi jalan napasnya. Lalu longgarkan pakaiannya supaya nafasnya enak, nyaman. Karena dia demam, seperti tadi pengelolaan demam, suhu yang sejuk, kompres hangat, dan cek suhunya. Nah, setelah kondisi stabil, persiapkan
untuk anak yang pertama tadi kejang untuk dilakukan pertolongan ke rumah sakit. Oke, Tribuners, ini kita sudah ada solusi untuk demam yang mungkin Tribuners sering hadapi ketika anak-anak di rumah tahu-tahu mungkin makan es demam. Nah, tadi Bu Dokter Novita sudah menjelaskan. Nah, mungkin kita lanjut lagi nih. Ada penyakit-penyakit anak yang sering dan selalu ada yang rutin di keluarga kita. Bu, lanjut Bu, kalau yang diare sakit perut itu gimana tuh Bu, untuk anak-anak itu Bu? Ya. Apa aja sebabnya gitu dan mungkin pertolongan pertamanya gimana itu? Diare dan sakit perut juga keluhan yang paling umum Iya. kita dapatkan ya Pak. Nah, untuk diare sendiri itu penyebabnya banyak. Bisa karena faktor infeksi, bakteri, virus, jamur, parasit, yang paling sering virus. Kemudian karena faktor yang bukan infeksi, misalnya salah makan, Ya, itu, Bu. gitu. Kemudian nyeri perut juga sering menjadi penyebab keluhan yang paling menyertai pada Ya itu kan kasus susah Bu, diare. nggak bisa kelihatan Bu, ya kan? Karena diare ini menyebabkan terjadinya pengeluaran cairan di Iya. dalam tubuh seorang anak, maka yang patut orang tua pahami yaitu menilai tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan Iya. pada anak yang diare. Iya. Itu yang harus saya berikan penjelasan. Karena jangan sampai karena ketakutan ke rumah sakit ditunda-tunda, si anak ternyata dehidrasi di rumah dan akhirnya Itulah bahayanya, malah Bu, ya. komplikasinya terjadi di Iya. rumah. Nah, gejala-gejala dehidrasi pada anak itu spektrumnya ringan sampai berat. Iya, iya. Nah, yang bisa dilakukan perawatan atau penanganan di rumah itu untuk anak yang lebih besar dengan dehidrasi ringan. Tetapi untuk seorang bayi yang dengan dehidrasi ringan itu tidak boleh. Oh. Jadi kalau saran saya karena bayi itu Tetap dibawa ke beresiko rumah dan sakit. ya tentunya harus seorang bayi yang dehidrasi ringan harus segera dibawa ke emergency room. Nah, karena prinsipnya kekurangan cairan maka yang wajib kita berikan tips untuk orang tua yaitu menilai tanda-tanda dehidrasi. Apa aja tuh tanda-tandanya Bu? Tanda-tanda dehidrasi untuk yang ringan sedang ya itu mulai dari kesadaran. Ketika anak masih tampak aktif tetapi mulai rewel, itu dia sudah masuk dalam kondisi dehidrasi ringan sedang. Tetapi apabila kesadarannya sudah menurun, banyak tidur, bahkan tidak sadar sama sekali, dia sudah jatuh dalam keadaan dehidrasi berat. Iya. Tanda lain yaitu rasa haus. Ketika anak tampak kehausan, itu sebetulnya dia sudah mulai dehidrasi ringan sedang. Tetapi apabila anak sudah tidak mau minum sama sekali, dia jatuh dalam keadaan dehidrasi berat. Jadi ada lagi tanda-tanda lain misalnya ubun-ubun. Untuk bayi yang ubun-ubunnya belum nutup, biasanya diraba. Kalau dia dehidrasi ringan sedang agak cekung. Tapi kalau dehidrasi berat, cekungannya akan Apa lebih yang jelas. harus disiapkan oleh orang tua ini Bu? Kalau tadi kan harus ada paracetamol tadi ya, Ya. 100 mg. Nah kalau sakit perut apa nih Bu? Kalau diare karena dia kehilangan cairan, yang utama adalah mengembalikan cairan tubuhnya yang hilang atau kita menghilangkan, sebut sebagai rehidrasi. Iya, iya. Nah, Itu pertolongan pertama Bu ya? Rehidrasi ya. Yang bisa digunakan sebagai rehidrasi yang kita kenal sebagai oralit. Oralit Pasti harus ada di rumah Bu ibu-ibu ya? di rumah sudah kenal ya. Oralit ini bisa diberikan dengan dosis sama 10 cc per kilogram berat badan per kali anak ini diare. Oke. Selain itu, selain oralit ada cairan lain misalnya kalau bayi itu masih minum ASI ya ASI harus diberikan, jangan di stop. Kemudian minum susu formula ya harus dilanjutkan, jangan di stop. Kadang ada beberapa ibu-ibu yang berprinsip kalau lagi diare ASI dan formula di stop supaya nggak diare terus. Nah itu salah. Salah, betul. Ya. Cairan lain lagi misalnya kalau anak nggak mau minum susu, nggak mau ASI, kalau anak ini sudah mulai makan mungkin kasih beri makanan yang banyak kuahnya
karena itu juga mengandung elektrolit, itu bisa digunakan sebagai rehidrasi di samping oralit. Tetapi ingat, tidak boleh memberikan minuman-minuman manis selama anak diare. Karena apa, Bu? Karena akan menambah diarenya. Parahnya diarenya. Oke, Tribuners. Wah, ini sudah dapat 2 solusi ya. Anda harus menyediakan tadi paracetamol 100 mg dan oralit yang harus di rumah. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini Bu Dokter, artinya sering hujan kan sekarang Bu ya. Pancaroba Bu ya, dan juga pandemi ini juga masih belum selesai Bu. Nah, gimana nih anak-anak kalau misalnya terkena selesma ini Bu? Kan orang tua khawatir Bu ya, bahwa rumah sakit anak-anak belum divaksin ya kan. Nah, apa ini Bu yang bisa Ibu jelaskan untuk selesma ini, dan mungkin pertolongan pertamanya dulu mungkin Bu. Ya. Mungkin orang tua asing ya dengan istilah selesma ya Pak. Iya betul. Karena selesma sendiri itu istilah flu biasa untuk kita Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu istilahnya sebagai common cold. Iya, common cold. Nah, sering salah kaprah juga bahwa selesma atau common cold ini sering diidentikan sebagai influenza. Sebetulnya beda. Beda. Ya. Kalau yang istilah flu biasa itu merujuk kepada common cold atau selesma. Tetapi kalau influenza itu suatu keadaan infeksi di saluran pernapasan yang lebih berat. Iya. Ya, lebih berat ya. Nah, bedakannya apa tadi ya, Bu sama influenza? Kalau influenza tadi biasanya gejalanya akan lebih berat. Misalnya demamnya lebih tinggi, bisa mencapai 3-4 hari dengan suhu di atas 39. Wah, panas sama kayak COVID ya, tuh Bu ya? Ya, memang 38 gitu. Gejala influenza ini mirip dengan COVID. Nah, kalau yang selesma atau common cold ini demamnya tidak terlalu tinggi gejalanya. Batuknya juga ringan. Pileknya juga encer dengan ingus yang encer, kadang disertai dengan hidung tersumbat, nyeri tenggorok ringan, dan demamnya ringan tanpa disertai dengan kondisi batuk yang sampai sesak nafas, lain sama kondisi influenza atau COVID. Ya. Nah, selesma ini juga dengan bertambahnya waktu berangsur-angsur akan membaik sendiri karena ini kan virus. Iya, virus. Jadi dengan penanganan baik di rumah, seorang anak dengan common cold ini bisa banyak gizi Bu ya. Ya, banyak cairan. Kemudian nutrisi yang baik, istirahat yang cukup. Di samping obat-obatan yang bisa membantu seperti paracetamol, atau kalau disertai dengan kondisi batuk yang makin lama makin sering atau pilek yang sangat mengganggu, bisa didampingi dengan obat-obat yang membantu, misalnya obat pilek, obat batuk yang mungkin apabila orang tua tidak tahu bisa konsultasi. Nah, itu kalau Ibu Dokter Novita tadi jelaskan hampir nggak ada bedanya dengan COVID ya Bu ya? Untuk orang tua Tribuners ini gimana untuk membedakan? Kita mesti kalau anak COVID sudah pasti beda lagi penanganannya Bu. Nah, ini anak ini bukan COVID kok. Apa untuk perbedaan yang jelas Bu? Karena panas tadi 38 sama Bu, ya kan? Batuk sama. Nah, kalau dia selesma aja tapi bukan COVID, apa kira-kira yang membuat orang tua bisa lega? Iya. Kalau yang common cold atau selesma ini biasanya berangsur-angsur dengan pengobatan yang suportif aja, dia berangsur-angsur membaik sendiri. Biasanya demamnya juga nggak terlalu tinggi. Oke, paling 2 hari selesai Bu ya. Anak juga masih tampak aktif, ceria untuk yang common cold ini. Kemudian keluhan pileknya pun juga ringan dibanding dengan keluhan COVID, dan batuk pada COVID lebih dominan. Biasanya batuk pada COVID lebih dominan, bahkan bisa sesak nafas. Disertai dengan gejala-gejala lain pada COVID pada anak-anak, misalnya mual muntah, nyeri perut, pusing. Iya itu. Ya, itu nah itu obat apa yang disediakan orang tua di rumah Bu untuk selesma ini? Yang utama tadi untuk memberikan rasa nyaman, penanganannya kan, treatmentnya itu ya. Memberikan rasa nyaman,
paracetamol. Paracetamol tetap ya. berfungsi tadi Bu ya. Ya. Terus Kemudian obat-obatan untuk meringankan gejala pilek tadi namanya dekongestan. iya, dekongestan. Dekongestan itu bisa lewat tetes hidung, lewat obat minum, Iya. ya. Kemudian obat batuk. Obat batuk. Ini bisa 2 jenis. Bisa batuk yang kering, Batuk kering, kita satunya sebut lagi. antitusif. Bisa batuk yang berdahak, kita sebut ekspektoran. Kan tidak semua orang tua kan paham seperti Iya, itu. iya. Nah, mungkin kalau mereka yang kurang paham, takut-takut untuk memberikan obat, mungkin alangkah lebih baiknya bisa dikonsultasikan. Iya. Ya. Nah, kapan tuh? Kan tadi ada penyakit demam, penyakit diare, sakit perut, dan terakhir nih salesma. Yang mungkin salesma ini kan hampir mirip dengan COVID Bu ya. Kapan nih orang tua harus membawa anak ke rumah sakit? Kalau selama yang pertolongan pertama sudah kita lakukan tapi masih belum membaik, kapan kira-kira orang tua harus membawa anak ke rumah sakit Bu? Baik. Untuk demam, Iya. ya. Orang tua tidak boleh menunda kebawa ke rumah sakit seorang bayi atau anak bila ada bayi kurang dari 3 bulan demam. Kurang dari 3 bulan demam. Ya. Tidak boleh gitu Bu ya. Ya. Harus segera bawa ke rumah sakit. Terus Kemudian demam sudah berlangsung lebih dari 3 hari. Berturut-turut tidak turun selama 3 hari Ya. Bu. Kemudian demam yang berangsur-angsur makin tinggi lebih dari 39. Iya. Kemudian anak tidak mau makan minum saat demam. Demam yang disertai dengan muntah-muntah atau diare kan beresiko untuk makin meningkatkan pengeluaran cairan. Demam yang disertai dengan keadaan kesadaran yang menurun. Itu atau demam yang disertai dengan kejang demam pertama kali. Iya. Ya. Terus? Atau demam disertai dengan leher yang kaku Iya. atau si anak kalau disentuh kok menangis. Iya. Ya, takutnya kalau ada Bawa ke infeksi. dokter segera, Bu, ya. bawa ke dokter. Kemudian kalau untuk yang nyeri perut, kapan Iya. harus dibawa? Misalnya intensitas nyeri perutnya makin lama makin hebat. Makin keras Apalagi gitu ya. si anak ini sampai bisa menunjuk nyerinya ke perut kanan bawah. Posisi Takutnya kalau sakitnya. Bapak mesti kenal usus buntu, radang Iya, usus iya, buntu. iya. Terus Kemudian nyeri perut yang disertai dengan pengeluaran feses yang disertai dengan darah, itu juga harus bawa ke rumah sakit. itu. Ya. Atau tadi diare yang disertai dengan mulai munculnya tanda-tanda dehidrasi dengan sedang pada seorang anak yang diare. Oke. Satu lagi, ketika anak ada batuk-batuk yang disertai dengan keluhan sesak nafas, ya, atau kebiruan di bibirnya, orang tua tidak boleh menunda untuk membawa ke emergency room. Nah, beberapa keadaan orang tua sering Pak takut untuk bawa anak ke rumah sakit, padahal dia butuh pertolongan untuk anaknya. Betul. Obat-obatan juga tidak paham, ya. Nah, untuk keadaan seperti ini, safe di rumah, tetapi juga safe untuk keselamatan anaknya. Orang tua bisa melakukan telekonsultasi dengan dokter keluarga, dokter yang biasa menangani anak bapak atau ibu. Sakit-sakit tadi demam, sakit perut dan salesma bisa Bu ya. Ke rumah sakit yang mereka percaya atau dokter keluarga yang mereka percaya. Iya. Nah, di situ dari telekonsultasi itu dokter akan membantu bapak ibu di rumah menangani anak-anak mereka yang sakit tanpa harus bawa ke rumah sakit. Oke. Tribuners, dari Bu Dr. Novita tadi dia menjelaskan mengenai telekonsultasi. Nah, mungkin saat inilah program dari Rumah Sakit Santa Elizabeth sangat-sangat berguna, sangat-sangat membantu Tribuners untuk tetap menjaga kesehatan anak. Nah, bisa dijelaskan telekonsultasi dari Rumah Sakit Santa Elizabeth ini, Anda harus kunjungi www.rumahsakit-elizabeth.com dan pilih menu jadwal dokter, tekan tombol panah atas bawah pada kolom poli, lalu pilih telekonsultasi 1. Nah, di situ Anda bisa diarahkan ke dokter yang menangani penyakit yang Tribuners mau konsultasikan. Nah, tentunya tetap ada biaya-biaya kontribusi Bu ya. Nah, ini bisa kami jelaskan bahwa dokter spesialis seperti biasa sebetulnya Tribuners, seperti ketika Anda berkunjung ke poli ya,
sama sebetulnya, cuma ini lewat Zoom, lewat aplikasi Zoom, dan Anda bisa konsultasi mungkin seperti biasanya ya dokter ya. Iya. Nah, seperti biasa kalau spesialis adalah 185, subspesialis 210, psikiatri 260. Nah, Tribuners jangan lupa Anda harus akses dulu web dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Dari situ masuk lagi, pilih menu jadwal dokter. Jadwal dokter ini disesuaikan kebutuhan anak-anak Tribuners. Misalnya kalau demam, sakit perut atau mungkin ada yang lebih dalam lagi ada. Nah, di situ bisa pilih polinya dan Anda tercatat di situ. Nah, reservasi harus dilakukan H-2 atau H-1 sebelum jam 12 siang. Oke, Tribuners, pembicaraan kita dengan Dr. Novita sudah cukup panjang dan saya yakin informasi yang disampaikan Dr. Novita ini sangat menjelaskan untuk Tribuners ketika anak-anak Anda demam, diare, sakit perut atau selesma. Dan ingat lagi Dr. Novita ini praktek di Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 12 di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Nah, Dr. Novita, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih untuk Tribuners yang sudah setia mendengarkan diskusi siang kita hari ini. Yeah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan siang ini bermanfaat untuk ibu bapak merawat putra-putrinya yang mengalami gangguan kesehatan selama pandemi ini, dan juga tidak melupakan telekonsultasi untuk membantu ibu bapak merawat buah hatinya di rumah. Oke, Tribuners, sampai jumpa di ruang UGD dari Tribun Jateng dan salam sehat.